Jangan nanti dia udah menggigit, yang papahnya marahin dia, terus nanti anaknya pegang dia, ulus-ulus dia. Nah itu, ya dia bingung. Ya, jadi dia merasanya ini boleh apa enggak ya? Gitu. Tadi sempat hujan, tapi untungnya hari ini cerah sekali. Mungkin Dokter Rajanti datang langsung awan geser. Hari ini tuh tema adalah Happy Pet Happy You. Wah, bener ya? Kalau pet kita happy, kita double happy sih. Kalau pet kita agak-agak lemes, pasti kita mulai nanya. Kalau kita sih nanyanya nggak bisa ngobrol ya. Mungkin kalau dokter bisa langsung ngobrol. Nah, sekarang kita mau tanya dulu nih dokter. Tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah saya rangkum. Asal muasal, kok bisa sih ngobrol? Atau kok bisa sih jadi animal communicator tuh seperti apa? Kita. Apa ya, memang belajar untuk mengetahui berbicara dengan hewan gitu ya. Tapi kemudian pada semakin lama digunakan, saya jadi menemukan metode-metode yang baru gitu ya. Nah, jadi metode yang saya pakai sekarang ini itu metode yang bisa membantu untuk menginfluence mereka. Kalau communicator kan cuman tahu aja gitu, kenapa sih dia galak, kenapa dia menggigit ya, tapi kita nggak bisa apa-apain gitu ya. Nah, tapi dengan metode mind power ini kita bisa menginfluence mereka gitu loh. Jadi kasih tahu mereka bahwa mereka ini nggak boleh galak lagi, nggak boleh menggigit lagi. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi dengan metode mind power ini juga kita bisa membantu menyeimbangkan hormonalnya mereka gitu loh. Kira-kira seperti itu ya. Tapi memang itu lebih pada terapi biasanya. Ya, kalau animal communicator kan langsung. Jadi kita tanya, dia jawab gitu ya. Kita dapat langsung jawabannya. Kalau saya bagi karakter mereka ya, itu saya bagi ada guard dog. Ya, guard dog tuh tipikal yang dia nggak mau digangguin gitu. Ya, dia tuh ngejagain sebetulnya. Ya, seperti ini nih ya. Siapa namanya, Bu? Shiro. Ya, Shiro ini biarpun unyu-unyu lucu banget kan? Ya, tapi Shiro ini tipikal guard dog kalau saya lihat. Ya. Dia itu tipikal yang kalau ada anjing lain datang, ya, dia tuh sensitif gitu ya. Sensi ya. Nah, jadi kalau di rumah Shiro itu ngerasa bahwa dia yang punya rumah ya. Sebenarnya kalau menurut saya ya semua peliharaan kita perlu tahu supaya nggak salah gitu ya perlakuan kita gitu. Jadi jangan sampai kalau kita punya contohnya ini deh, siapa namanya? Curly. Nah, Curly ini tipikal yang lebih happy, dia di rumah, dia ini kalau di rumah agak songong ya. Songong tuh beranian gitu ya, karena dia merasa itu teritori dia ya. Tapi kalau di luar dia hampir nggak punya nyali ya. Dia lebih cenderung pendiam. Nah, kalau kita gemeteran ya. Nah, Kelly ini nggak suka dia masuk dog park nih biasanya, ya kan? Jadi kalau ibu mau bawa, ya ibu dia mesti deket-deket ibu, ya kan? Dia nggak bisa dilepasin sendiri suruh main sama yang lain, nggak mau dia, gemeteran dia, ya. Nah, jadi kalau kita udah tahu karakternya Curly kayak gitu, ya kita nggak usah paksain dia, karena kan kita bawa ke dog park kan untuk kebahagiaan dia kan, bukan kita gitu. Nah, itu kira-kira gitu, ya.
ya kita mengenal anabul kita gitu ya, itu akan lebih baik. Kemudian konsisten ya, karena kadang-kadang mereka itu bermasalah karena kita gitu biasanya gitu ya, karena ownernya gitu ya. Jadi kita berusaha harus menjadi konsisten, terutama untuk anabul-anabul yang memang mereka konsisten gitu loh ya. Jadi kalau pagi mereka diajak jalan karena harus pi dan pupnya di luar, buat mereka tuh nggak ada istilah hari hujan gitu ya. Jadi kalau hari hujan tuh mereka ya kalau harus jalan keluar ya harus keluar gitu, kira-kira gitu ya. Jadi mereka itu lebih konsisten sebenarnya daripada kita ya. Kemudian ya itu ya, kita mencintai mereka. Kadang-kadang ada yang kebablasan gitu ya. Jadi mereka menjadi manja banget sehingga akhirnya mereka jadi apa ya, punya kebiasaan yang jadi berubah gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang kitanya yang terlalu lost gitu. Jadi kita nggak punya aturan main di rumah ya. Padahal mereka perlu disiplin juga kadang-kadang gitu. Jadi kalau nggak boleh ya nggak boleh gitu. Dan menggigit ya memang nggak boleh. Jadi satu keluarga itu bilang tidak boleh, no, satu bahasa ya. Jangan nanti dia udah menggigit, yang papahnya marahin dia, terus nanti anaknya pegang dia, ulus-ulus dia. Nah itu, ya dia bingung, ya. Jadi dia merasanya ini boleh apa enggak ya? Gitu. Nah itu kayak gitu. Jadi kalau semua satu keluarga bilang no, ya jadi dia nggak ada kebingungan. Kira-kira seperti itu, karena semuanya bilang no, ya. Jadi sama juga kayak misalnya untuk treat gitu ya. Kalau semua bilang nggak kasih makanan meja, semua nggak kasih gitu. Ya itu yang susah tuh kadang-kadang oma-oma. Di saya juga sama ya, mama saya juga gitu. Kita bisa udah bilang enggak ya, kita saya punya English Bulldog sama Chihuahua gitu kan. Itu gendut-gendut, kenapa? Karena si omanya selalu kasih makanan dari meja terus-menerus gitu ya. Padahal saya udah bilang itu nggak boleh gitu. Ya tapi ya begitulah namanya. Dan mereka juga tahu kan, mereka akan ngikutin kemana si oma pergi. Ya jadi si omanya luluh kan gitu loh, pasti dikasih. Nah itu kayak gitu. Ya, jadi ya memang mereka akan, terutama yang family dog, ya mereka cenderung akan ngikutin apa maunya owner. Ya, jadi mereka juga belajar, ya dan kadang-kadang mereka juga lebih pintar dari kita. Apalagi masalah bargain tadi ya, untuk tawar-menawar tadi ya. Jadi ya begging seperti itu mereka itu lebih yang apa ya, yang dia tahu mana kelemahan kita gitu. Ya, jadi ya kita juga mesti hati-hati karena kalau udah mengajarkan disiplin ya begitu gitu ya, kira-kira gitu.